Halo, apa kabar pemirsa Wipri News Lantamal 8? Senang sekali saya kembali hadir di hadapan Anda untuk menyajikan berbagai informasi sepekan tentang Lantamal 8. Edisi 27, minggu keempat, bulan November 2022. Bersama saya Leda Tamara, mari kita simak informasi selengkapnya. Senin 21 November 2022. Salah satu unsur kapal perang Republik Indonesia (KRI) yang berada di bawah Satuan Kapal Eksorta Komando Armada II, yakni KRI I Gusti Ngurah Rai 332 GNR 332 sandar di Bitung. Kedatangan kapal perang jenis perusak kawal rudal Sigma ini disambut Wakil Komandan Pangkalan Utama TNI Angkatan Laut Lantamal 8 Kolonel Marinir Mikaryo Widodo bersama Aspers dan Lantamal 8 serta Aslok dan Lantamal 8. Penyambutan tersebut dilakukan dengan melakukan merpluk, yakni pemberian penghormatan terpimpin dalam bentuk barisan kepada KRI GNR 332 ketika akan sandar di Bitung. Senin 21 November 2022, Pangkalan Utama TNI Angkatan Laut 8 melaksanakan upacara bendera di lapangan markas Komando Lantamal 8, Jalan Yosudarso nomor 1 Kairagiweru Pal 2, Manado. Upacara bendera yang dipimpin Komandan Polisi Militer dan Pom Lantamal 8 Letko Laut PM Damianus Denny Nixon Ogi SAP MTR Opsla diisi dengan pembacaan teks Pancasila oleh Inspektur Upacara diikuti seluruh peserta upacara. Pembacaan pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, pengucapan Sabta Marga, dan pembacaan Panca Prasetya Korps Pegawai Republik Indonesia serta amanat. Pada kesempatan tersebut, dan Pom Lantamal 8 antara lain menyampaikan kepada seluruh anggota Lantamal 8 untuk meningkatkan disiplin serta selalu mentaati aturan berlalu lintas guna mengurangi pelanggaran yang mengakibatkan kecelakaan. Selasa 22 November 2022, Komandan Pangkalan Utama TNI Angkatan Laut dan Lantamal 8 Manado Laksamana Pertama TNI Noldi Cietangka CHRMP selaku Wakil Ketua Komite Perbatasan Indonesia membuka pelaksanaan sidang Ketua Komite Perbatasan Indonesia Filipina ke-39 tahun 2022 di Gedung Yosudarso, Markas Komando Lantamal 8, Jalan Yosudarso nomor 1, Kairagiweru Pal 2, Manado. Sidang Ketua Komite Perbatasan Indonesia Filipina saat ini merupakan sidang yang ke-39 dan bertindak selaku tuan rumah Komite Perbatasan Indonesia. Kegiatan ini dilakukan secara virtual antara delegasi Indonesia dengan delegasi Filipina melalui video conference. Untuk delegasi Indonesia pelaksanaan di Mako Lantamal 8 dan delegasi Filipina di Eastern Mindanao Command. Dalam sidang tersebut nantinya akan membahas beberapa hal diantaranya bidang patroli dan komunikasi, bidang intelijen, dan bidang manajemen lintas batas. Rabu 23 November 2022, Panglima Komando Armada Pangko Armada II Laksamana Muda TNI Dr. TSNB Huta Barat MMS selaku Ketua Komite Perbatasan Indonesia menutup pelaksanaan sidang Ketua Komite Perbatasan Indonesia Filipina ke-39 dalam suatu acara penutupan yang berlangsung di Gedung Yosudarso Markas Komando Pangkalan Utama TNI Angkatan Laut Lantamal 8, Jalan Yosudarso nomor 1 Kairagiweru Pal 2, Manado. Komite Perbatasan Indonesia Filipina terbentuk atas dasar perjanjian lintas batas dan patroli perbatasan antara pemerintah Indonesia dan pemerintah Filipina pada tahun 1975 yang bertujuan untuk meyakinkan terselenggaranya operasi patroli perbatasan dan kegiatan lintas batas di wilayah perbatasan kedua negara agar berjalan efektif serta mempercepat penyelesaian terhadap permasalahan-permasalahan yang timbul. Sidang Ketua Komite Perbatasan Indonesia Filipina ini semestinya dilaksanakan setiap tahun bergantian antara kedua negara, namun karena pandemi COVID-19, sidang ini tidak terlaksana selama 2 tahun. Pada tahun ini dilaksanakan kembali sidang yang ke-39 dan bertindak selaku tuan rumah Komite Perbatasan Indonesia. Kegiatan yang dilaksanakan selama 2 hari pada 22 sampai 23 November 2022 dan dilakukan secara virtual antara delegasi Indonesia dengan delegasi Filipina melalui video conference. Adapun beberapa hal yang telah disepakati kedua pihak dalam sidang ini antara lain sepakat mempercepat review perjanjian lintas batas dan patroli perbatasan tahun 1975, sepakat memperkuat kerjasama intelijen di perbatasan kedua negara, dan sepakat akan melakukan pergantian warna kartu lintas batas yang saat ini berwarna hijau menjadi warna merah yang selaras dengan aturan yang berlaku di Indonesia. Rabu 23 November 2022,
Wakil Komandan Pangkalan Utama TNI Angkatan Laut Lantamal 8 Kolonel Marinir Mikaryo Widodo mewakili Komandan Lantamal 8 Laksamana Pertama TNI 0 di Cietangka CHRMP mengikuti Forum Koordinasi Penanganan Tindak Pidana Kelautan dan Perikanan Pangkalan PSDKB Tandurusa, Bitung. Kegiatan yang dilaksanakan Ditjen PSDKP tersebut dilaksanakan dalam rangka meningkatkan sinergitas penegakan hukum di bidang kelautan dan perikanan antara penegak hukum di laut yang berada di Sulawesi Utara. Dalam forum tersebut disampaikan beberapa paparan diantaranya tentang sinergitas dan penanganan kasus tindak pidana di bidang kelautan dan perikanan serta pengenaan sanksi dalam pengelolaan wilayah pesisir dan pulau terluar. Rabu 23 November 2022, Asisten Operasi Komandan Pangkalan Utama TNI Angkatan Laut Asops dan Lantamal 8 Kolonel Laut Pelaut Yoga Priyadi mewakili dan Lantamal 8 Laksamana Pertama TNI 0 di Cietangka CHRMP menerima kunjungan Wakil Bupati Kepulauan Talaut Mokhtar Parapaga di Markas Komando Lantamal 8 Jalan Yosudarso nomor 1 Kairagiweru Pal 2 Manado. Kunjungan tersebut dilaksanakan dalam rangka koordinasi terkait kedatangan Kepala Staf Angkatan Laut Laksamana TNI Yudo Margono ke wilayah Kabupaten Kepulauan Talaut. Kedatangan Wakil Bupati Kepulauan Talaut ke Mako Lantamal 8 tersebut didampingi Asisten 1 serta Forum Komunikasi Pimpinan Daerah. Kamis 24 November 2022, Panglima Komando Armada 2 Laksamana Muda TNI Dr. TSNB Huta Barat MMS bersama Komandan Lantamal 8 Laksamana Pertama TNI 0 di Cietangka CHRMP dan Komandan Guskamla Armada 2 Laksamana Pertama TNI Igung Putu Ali Caya SH MSI mengikuti talk show pembinaan mental ideologi TNI Angkatan Laut tahun 2022 melalui video conference dari Markas Komando Lantamal 8 Manado. Talk show pembinaan mental ideologi tersebut dipimpin Wakil Kepala Staf Angkatan Laut Laksamana Madya TNI Ahmadi Heri Purwono SEMM serta menampilkan narasumber Guru Besar UIN Jakarta Profesor Dr. Oman Faturrahman M. Hum dan Deputi Pengendalian dan Evaluasi BPIP RI Dr. Rima Agristina SH SEMM. Kegiatan yang berlangsung secara offline dari Gedung Auditorium Yosudarso Den Mama Besal, Cilangkap, Jakarta Timur dan secara online melalui video conference diikuti pejabat TNI Angkatan Laut, baik yang berada di Jakarta maupun di seluruh jajaran TNI Angkatan Laut. Jumat 25 November 2022, Ketua Koordinator Cabang Korcap 8 Daerah Jala Senasri Armada 2, Nyonya Herni Nol Ditangka meninjau pelaksanaan posyandu kepada anak-anak balita yang berada di Kompleks TNI Angkatan Laut Kalama. Kegiatan posyandu tersebut merupakan salah satu program Korcap 8 DCA 2 untuk menjamin kesehatan keluarga besar Lantamal 8, utamanya balita dan juga masyarakat yang berada di sekitar Markas Komando Lantamal 8. Kegiatan yang dilaksanakan setiap bulan sekali pada minggu terakhir ini melibatkan dokter serta para medis dari Dinas Kesehatan Lantamal 8. Pemirsa, demikianlah berita sepekan tentang Lantamal 8. Terima kasih atas kebersamaannya. Saya Leda Tamara pamit undur diri dan sampai jumpa pada Weekly News Lantamal 8 selanjutnya. Garda Jala Satya Perkasa, Jala Sweva Jaya Mahe.